megah yang Masya Allah, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW sabdakan, ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid Allah yang ada di muka bumi. Oleh karena itu kita bersyukur Allah kumpulkan kita di tempat yang Allah paling cintai, yaitu masjid-masjid Allah. Akhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Masjid.com yang berusaha terus-menerus supaya kita bisa bersama-sama mengenal kepada Allah, mengenal kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya perkumpulan ini yang diinginkan darinya adalah manfaat. Yang diinginkan daripada perkumpulan ini adalah manfaat. Betul atau tidak? Kita pulang membawa ilmu, itu yang diinginkan. Betul atau tidak? Kita pulang mendengarkan dakwah, kita pulang mendengarkan nasihat-nasihat yang bisa berubah jalan hidup kita. Karena manusia itu hal yang paling diperlukan bagi manusia adalah nasihat. Karena dengan adanya nasihat, seseorang bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu kita berbahagia dan kita senang sekali. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui bahwa nikmat kita memiliki tangan ini begitu luar biasa. Kecuali kalau tangan kita sudah patah, baru merasa, saya punya tangan, harusnya saya bersyukur kepada Allah. Begitu juga kaki. Gak ada yang pegangin kakinya, cium-cium kakinya. Oh ya Allah, terima kasih. Tapi ketika kakinya sudah patah atau luka atau sudah susah untuk berjalan, baru sadar, ya Allah, nikmat sekali ya teman-teman saya. Pergi ke masjid, teman-teman saya datang ke tempat yang baik, sementara saya sudah susah, saya sudah di kursi roda, saya sudah tidak bisa berjalan, atau saya sudah lemah untuk bisa berjalan. Kapan itu bisa disadari? Ketika hal tersebut sudah tidak kita miliki. Ketika hal tersebut sudah tidak miliki. Makanya kesehatan adalah mahkota yang tidak diketahui harganya kecuali ketika kita sudah tidak miliki. Sehat adalah mahkota yang kita tidak pernah tahu harganya kecuali ketika kita sudah tidak memilikinya. Banyak di antara kita makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lupa dengan kenikmatan ini, kecuali dia sudah sakit baru sadar. Oh, mata, mana ada yang pegang mata? Terima kasih Allah, terima kasih mata. Gak ada. Kecuali kalau misalnya diingatin sama gurunya, atau ustaz, atau kiai, atau habibnya. Atau ketika matanya sudah mulai rapuh, baca Quran sudah mulai susah, baru ini ada, ya Allah, coba mata saya enak, masih bisa membaca dengan jelas. Mungkin saya akan senantiasa membaca Al-Quran, mengkaji buku-buku sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang yang saya miliki hanyalah mata yang tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Oleh karena itu nikmat sehat banyak dilupakan. Yang bilang siapa? Nabi Muhammad. Yang kedua, waktu faragh, waktu luang. Banyak manusia yang lupa dengan waktu luang kita. Merasa seakan-akan kita ini adalah hidup selama-lamanya. Itu semua manusia itu. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, kita ini yakin banget 100% kalau kita bakal meninggal. Yakin. Yakin. Semua di antara kita yakin kalau kita ini bakal meninggal. Semua di antara kita yakin dia bakal meninggal. Kalau ada lebih dari 100%, kita lebih dari 100% kita yakin. Karena apa? Karena setiap yang bernyawa meninggal. Dan itu bukan hanya omong kosong, tapi kita sudah melihat dan merasakan bahwa sebenarnya banyak keluarga kita yang sudah meninggal. Orang-orang yang dekat dengan kita, tetangga kita, bahkan orang yang tinggal di rumah kita, ada yang meninggal, ada yang semua orang meninggal. Dan kita yakin kita bakal meninggal. Tapi hebatnya, kok bisa sesuatu yang kita yakini tidak pernah terjadi? Hebat tak saya katakan? Sesuatu yang kita yakini akan terjadi, tapi tidak pernah kita pikirkan. Kita ini mau matinya gimana? Di kuburan kayak gimana? Nanti kalau sudah berakhir sama Allah kayak gimana? Sibuknya apa? Sibuknya yang penting kita saya glowing, ya kan? Yang penting saya seru hidup saya. Yang penting saya besok gimana hidup saya. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu luang Allah berikan banyak kepada kita.
kita terkadang melupakan hal tersebut. Kenapa? Karena tidak ada berkah, tidak ada berkah. Apa itu berkah? Berkah itu sesuatu yang sedikit, tapi seperti banyak. Itu berkah. Berkah itu sesuatu yang sedikit, tapi menghasilkan sesuatu yang banyak. Walaupun sedikit, habbatun idza barakat al-maula tunaqihu. Satu biji, tapi kalau Allah berikan keberkahan, jadi biji-biji yang banyak. Itu namanya berkah. Berkah itu waktu yang singkat, tapi seakan-akan lama. Itu namanya keberkahan. Itu namanya keberkahan. Ilmu yang sedikit, tapi manfaatnya luas. Itu namanya keberkahan. Harta yang tidak seberapa, tapi banyak orang yang mengambil manfaat dari hartanya. Itu namanya keberkahan. Karena sesungguhnya segala sesuatu tidak dilihat dari banyaknya, tapi keberkahannya. Ada berkahnya enggak? Terkadang makanan yang mewah yang hebat tidak membuat seorang kenyang, atau yang membuat kenyang tapi hanya untuk 2 atau 3 orang. Tapi dengan harga yang sama bisa menjadikan orang sekampung kenyang. Itu namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang berkah itu tidak ada bagi kita, sehingga terkadang waduh sudah rabu lagi, waduh sudah kamis lagi, waduh sekarang sudah Sabtu lagi. Perasaan belum kemarin saja. Nah itu ada berkah, cepat banget. Artinya apa? Umur saya sudah tiba-tiba udah 20 tahun, usia saya tiba-tiba udah 30 tahun, usia saya tiba-tiba sudah 40 tahun. Rasa umumnya umat manusia itu 60 tahun, 70 tahun, berapa tahun lagi saya? Waktu saya berapa tahun lagi? Nggak terasa sama sekali. Perasaan kemarin masih main sama teman-teman kita. Perasaan kemarin masih SMA. Perasaan kemarin masih kuliah. Ketemu sama teman-teman. Perasaan baru lagi. Sekarang apa? Sudah sama-sama kerja. Kemarin masih nongkrong kasih sama teman-teman. Sekarang sudah punya istri. Sekarang sudah punya anak. Gak ada berkahnya sama sekali. Berjalan begitu saja. Terus kita gak pernah tanya sama diri kita, apa yang kita sudah hasilkan dari manusia kita? Apa? Jadi udah ngapain? Apa yang sudah saya sumbangkan buat Tuhan? Usia kamu berapa? Saya sudah 40 tahun, 30 tahun, 30 tahun. Berbayar. Kali ini, satu hari ada 24 jam. Kemana aja itu? Dari semenjak balik, dari usia 15 tahun setengahnya, kemana aja? Ngapain aja? Waktu kita hilang begitu saja. Tidak ada berkah. Waktu masa Habib gak ada beda. 24 jam ya semua orang merasa 24 jam. Ini saya kasih contoh yang gampang. Disuruh masuk ke mall, dikasih waktu 30 menit. Sebentar atau lama? Parkir aja belum selesai kan ya, 30 menit. Betul kan? Dikasih waktu masuk ke mall, ini kamu boleh nih satu mall. Tapi waktunya cuma 30 menit. Kira-kira lama atau sebentar? Sebentar. Kamu boleh main bola, tapi waktunya cuma 30 menit. Sebentar atau lama? Kamu boleh main game, tapi waktunya 30 menit. Sebentar atau lama? Sebentar atau lama? Sebentar. Sekarang kalau misalnya kita di depan nih ada lampu merah, tulisannya 165. Itu lampu merahnya bentar atau lama? Tunggunya lama banget. Padahal nyampe 3 menit. Padahal kurang dari 3 menit terasa seperti selama-lama itu. Udah. Kalau di lampu merah di sana cuma berapa? 10 detik. Ini di sana cuma 12 detik ini. Sesuatu yang kita suka, misalnya shopping, masuk ke mall, atau datang ke tempat-tempat yang bikin kita lalai. Terkadang, waduh sudah maghrib, nggak kerasa. Perasaan masih dari sore kita masuk sekarang sudah gelap. Artinya apa? Kita dilupakan oleh setan. Akan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat hanyalah bukan saja. Yang kita ingat hanyalah sesuatu yang bisa membuat kita celaka saja. Oleh karena itu ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk ikhwan semua. Kalau Nabi saja sudah ngomong seperti itu, banyak orang lupa dengan 2 nikmat ini, maka kita harus menjadi orang yang menjaganya. Kalau Nabi Muhammad mengatakan, banyak nih manusia yang sudah lupa
Kalau ada orang yang kamu cintai mengatakan, wah banyak nih orang yang dapat perhatian sama baju saya, misalnya. Kamu datang memperhatikan baju dia, orang yang kamu cinta. Kira-kira kamu mendapatkan laporan pandangan dari orang yang kamu cinta, tentu. Apalagi setelah dia katakan banyak orang yang gak mau ngurusin masalah ini, kamu datang mengurusinya, artinya kamu memang pejuang sejati di dalam bercinta. Nabi Muhammad katakan apa? Ada dua nikmat, banyak manusia lalai, banyak manusia lupa. Ini kesempatan bagi kita untuk masuk nih. Nabi Muhammad katakan banyak manusia yang lupa dengan dua nikmat. Saya mau masuk, saya mau cinta kepada Nabi, saya mau datang kepada Nabi, saya mau bikin bangga Nabi, saya mau bikin bahagia Nabi. Sudah lama nih saya ini hidup lalai, nggak tahu ngapain, hidup saya nggak ada manfaatnya sama sekali. Saya hanya sebagai penonton, diajak baik ya baik, diajak buruk ya buruk, diajak penonton lalai ya lalai, diajak pengajian. Kapan saya yang mengatur, saya yang memanage, saya yang mengurus diri saya sendiri, kapan? Alhamdulillah Allah berikan kepada saya pemahaman pada waktu ini, pada saat ini, di malam yang mulia ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pulang dari sini saya ingin mengurus diri saya sendiri. Saya ingin pegang ini saja dulu, jangan banyak-banyak. Saya mengurus waktu saya supaya manfaat. Yang kedua, saya jaga kesehatan saya, dan saya bersyukur kepada Allah atas kesehatan yang Allah beri. Karena apa? Karena umat Islam sejati orang yang menjaga kesehatannya. Orang yang tidak menjaga kesehatannya, maka dia bukan muslim yang sejati. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, sallallahu al-afiyah, minta sama Allah supaya sehat. Kenapa? Karena muslim yang sehat, dia bisa beribadah. Orang yang kuat bisa sholat sampai 100 rakaat. Kalau kakinya sudah lemah, sholat 2 rakaat aja udah capek. Betul atau tidak? Artinya apa? Muslim yang baik adalah muslim yang sehat, muslim yang kuat, muslim yang bisa beribadah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan kita dan minta sama Allah. Karena Allah yang memberikan kesehatan. Nabi Muhammad begitu menjaga. Rasulullah SAW menjaga kesehatan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW memiliki dokter di kota Madinah. Kota Madinah ada dokternya. Artinya apa? Rasulullah SAW perhatian dalam masalah ini. Rasulullah SAW dikirimi oleh Muqawqis dari Mesir. Dokter. Datang beberapa lama tinggal di sana, nggak ada yang sakit-sakit. Ditanya apa hasilnya? Ternyata umat Islam banyak yang pakai siwak. Siwak itu menjaga kepada penyakit. Nabi Muhammad SAW menjaga kesehatan, menjaga penampilan. Rasulullah SAW adalah makhluk yang sempurna yang menjadi tauladan kepada kita. Pada malam hari ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk yang agung, makhluk yang utama, makhluk yang spesial. Tidak ada makhluk yang sama serupa dengan Rasulullah SAW dari semua makhluknya. Wah, apa berlebihan? Memang disuruh Allah itu. Kita disuruh Allah berlebihan sama Nabi Muhammad. Wah, memang berlebihan. Memang disuruh sama Allah. Allah berlebihan kepada Nabi Muhammad. Allah yang bilang. Allah katakan apa? Wa kadzalika faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada nabi itu yang diajak bicara saja sama Allah. Ada nabi yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ada nabi yang bisa apa? Mengeluarkan seperti sihir. Tapi bukan sihir dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na ba'dahum darajat. Ada sebagian nabi yang kami angkat setinggi-tingginya derajat. Yaitu Nabi Muhammad. Nabi yang tidak pernah di dalam Al-Quran dipanggil dengan namanya. Kalau Nabi yang lain Allah panggil ya Musa, Allah panggil ya Isa, Allah panggil ya Nuh, Allah panggil ya Ibrahim, Allah panggil ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata. Dipanggil dengan namanya semua. Nabi Muhammad ada ya Muhammad, ya Ahmad, ada ya Adam, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Rasulullah SAW dipanggil dengan ilah. Rasulullah SAW diutamakan kepada Allah.
Dari mana kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Rasulullah SAW, Allah begitu muliakan. Nah, kita nggak mau muliain Rasulullah, berarti kita nggak paham. Berarti kita nggak paham. Tapi memuliakan Rasul itu memiliki cara-cara. Ya, setiap orang memiliki cara-cara yang berbeda-beda. Karena pecinta itu dia memiliki ekspresi yang berbeda. Ada orang yang suka kepada orang lain, dia memberikan hadiah kepadanya. Ada yang suka sama orang lain, dia ingin senyum. Ada yang suka sama orang lain, dia terus-menerus mendatangi rumahnya, menampakkan dirinya bahwa dia cinta kepada orang tersebut. Ada lagi orang yang cinta kepada orang lain, dia memberikan apa yang dia punya, apapun itu yang terpenting membuat dia senang. Orang yang dicintai senang. Ada lagi orang yang mencintai, dia menyebut nama orang yang dia cintai, dikasih terus. Jadi semua orang memiliki cara. Ada lagi orang yang mencintai, dia ikuti apapun gerak-gerik orang yang dia cintai. Pakai bajunya ini, dia ikut pakai baju itu. Mobilnya begini, dia ikut pakai mobil begitu. Handphonenya begini, dia ikut handphonenya begitu. Cara-caranya dia berusaha untuk jalannya sama, duduknya sama, berdirinya sama. Itu namanya cinta juga. Makanya ada orang yang cinta, dia mutaba'ah, ikutin sunnah Nabi aja, gak mau yang lain cara. Bebas cara kamu dalam bercinta. Tapi jangan halangi orang-orang yang kalau dia bercinta sering menyebut nama kekasihnya. Berqasidah misalnya, memuji Rasul, itu juga cara bercinta. Orang yang bercinta seperti ini juga jangan nyalahin orang lain. Ini enggak semuanya saling nyalahin. Semuanya mengharap dicinta tapi saling tikung menikung. Nah ini enggak benar. Itu enggak benar. Kalau kamu cinta, kamu tunjukkan bahwa kamu mampu mengambil hati orang yang kamu cinta, bukan dengan menjatuhkan orang lain. Wah itu enggak benar, itu sesat. Rasulullah itu enggak benar, Rasulullah itu sesat, itu dia puji-puji kamu, baca salawat-salawatan enggak benar. Yang sering bilang bahwa itu Rasulullah enggak benar ya Rasulullah. Pokoknya pengennya yang sunnah-sunnah aja ya Rasulullah. Tapi ketika puji Nabi dia enggak mau ya Rasulullah. Satu lagi ngomong gitu juga. Itu namanya saling nikung. Bro, saling nikung itu enggak benar. Kita saling menunjukkan apa yang kita mampu. Selagi itu benar, usahakan. Tapi memang yang namanya cara itu berbeda. Oleh karena itu, ikhwan ini pesan saya di dalam masalah itu, jangan mudah nyalahin orang. Jangan mudah nyalahin orang. Fokus pada tujuan kita supaya kita mendapatkan cinta Nabi Muhammad. Karena ada sebagian sahabat yang cara mencinta kepada Rasul yang mutabah, pengikutan. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Beliau kalau naik kuda sampai ke satu tempat, beliau membelokkan kudanya. Setiap lewat gang itu beliau belokkan kudanya sebentar, lalu kemudian beliau teruskan perjalanannya. Teman-temannya kaget. Ini Abdullah ini setiap lewat gang ini dia belokkan apa? Kudanya. Ditanya, kenapa kok kamu ini kalau lewat gang ini kamu belokkan kudanya? Apa jawabannya? Saya pernah jalan sama Nabi di sini, Nabi membelokkan kudanya, maka saya tidak lewat dari gang ini, cuma saya belokkan juga kudanya. Walaupun tanpa sebab, karena yang namanya cinta tak perlu kenal kepada sebab. Cinta tidak perlu kenal sebab. Tidak Ali bin Abi Thalib kalau mau berpergian, setelah membaca doa dia senyum-senyum sendiri. Teman-temannya nanya, ada hujan, ada angin, kok tiba-tiba senyum wahai? Artinya apa? Rasulullah SAW pernah saya lihat baca doa yang sama kemudian senyum. Saya nggak tanya Rasulullah kenapa senyum, maka saya setiap setelah membaca doa ini saya senyum-senyum. Ini namanya cara mencinta. Dengan apa? Mutaba'ah pengikutan. Tapi sebagian lagi berpikir gimana mau ikut kalau nggak ada cinta. Maka sebagian lagi memupuk cintanya sehingga cinta tersebut menjadi mendalam. Karena kalau kita senantiasa menyebut nama orang yang kita cintai, mengingat orang yang kita cintai, lama-kelamaan orang yang kita cintai akan senantiasa hadir dalam pikiran kita. Setelah hadir, maka gampang untuk mutaba'ah pengikutan. Jadi pengikutan itu setelah adanya apa? Dipupuk dengan cinta yang mendalam, setelah itu baru akan hasil hadir daripada memupukkan cinta tersebut, mutaba'ah pengikutan. Itu juga betul, tidak ada yang salah. Yang salah yang suka nyalahin orang lain. Itu yang teman-teman. Yang salah yang suka nyalahin orang lain. Kalaupun sahabat kita itu tidak berada di jalan yang benar, kasih tahunya dengan dalil, bukan
siapa? Ustaz YouTube, dia bilang. Ustaz YouTube bilang begini, ya nggak bisa. Dalil yang ada, itu pun kalau benar, dengan cara-cara yang benar. Makanya, saya yakin, tanpa menjadikan siapapun, perkumpulan kita pada malam hari ini, insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah. Mendapatkan pahala di sisi Allah. Jangan remehkan ibadah yang kalian lakukan seperti ini, sepertinya sesuatu yang biasa saja. Nanti di akhirat kita akan melihat pahala kita begitu besar. Karena apa? Kita melakukan manusia yang memang patut untuk diagungkan. Itu namanya syiar, mengagungkan sesuatu yang memang patut kita agungkan. Kalau tidak kita siapa lagi? Makanya pahala yang kita akan raih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan daripada hadirnya kita malam ini. Saya tidak berbicara tentang kita duduk di masjid, ketika di masjid berkumpul, bersilaturahmi itu banyak lagi pahala yang lain. Asal yakin, kalau nggak yakin, saya mungkin datang aja dulu apa yang juga. Di sana nggak yakin sama Allah. Kalau kita yakin, setelah pulangnya kita dari tempat itu, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita pahala yang besar dari sisi Allah, dan Allah berikan ketenangan di dalam hati kita. Ya, karena ketenangan di dalam hati adalah sesuatu yang mahal. Sesuatu yang mahal. Makanya Rasulullah SAW katakan kepada sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini kalau sholawat bagusnya sehari berapa? Kata Rasulullah SAW, masih berapa saja kamu mau? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya jadikan seperempat dari waktu saya untuk bersolawat kepadamu. Berarti kalau 24 jam, seperempatnya berapa? Berapa? 6 jam. Saya habiskan 6 jam untuk sholawatan saja kepadamu. Saya hadirkan waktu tersebut untuk bersolawat. Kata Rasulullah, masih terserah kamu. Fa'in zidna fahuwa khair. Kalau kamu tambah lebih baik. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah fadhulu. Kalau begitu sepertiga ya Rasulullah. Berarti berapa jam? 8 jam. 8 jam ya Rasulullah. Saya menyendiri dan saya akan sholawat kepada. Apa kata Rasulullah? Masih terserah kamu. Fa'in zidna fahuwa khair. Kalau kamu tambah lebih baik. Ini biasanya Rasulullah ini, kalau ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau mau merasakan sakit, walaupun beliau nggak jadi meninggal, beliau merasakan sakit dan beliau tidak memiliki keturunan kecuali satu anak perempuan. Beliau katakan, ya Rasulullah, saya punya harta banyak, anak saya cuma satu perempuan ini doang. Gimana kalau 2/3 dari harta saya serahkan kepada umat Islam? Kata Rasulullah, jangan, kebanyakan. Kalau begitu setengah ya Rasulullah, jangan, kebanyakan. Kalau begitu sepertiga ya Rasulullah, jangan. Kata Rasulullah, kebanyakan. Apa kata Rasulullah? Kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik di sisi Allah dibanding kamu memberikan kepada orang lain. Kata Rasulullah, banyaknya Rasulullah begitu. Tapi di dalam masalah salawat ini, Rasulullah malah nambah lagi. Terserah, kalau ditambah lebih baik, kata Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, kalau itu farnasif ya Rasulullah. Kalau itu 12 jam waktu saya untuk salawatan doang kepada Allah. Apa Rasulullah? Masih baik, siapa makai? Terserah kamu. Kalau kamu tambah lebih baik. Kemudian dia mengatakan, fadhulu khair ya Rasulullah. Kalau begitu 2/3 ya Rasulullah. Berarti dari 24 jam berapa? Ayo. 16 jam dari waktu saya untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, masyidda wa yazidda fahuwa khair. Terserah kamu, kalau kamu mau tambah lebih baik. Kata dia, kalau begitu ya Rasulullah, hari-hari saya habiskan untuk salawatan saja. Apa kata Rasulullah? Idzan yukfa hammuk wa yukfalu dhanbuk. Kalau betul apa yang kamu katakan, kamu akan habiskan waktu kamu untuk bersalawat, kata Rasulullah, yukfa hammuk wa yukfalu dhanbuk. Kata Rasulullah, kamu akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama, kamu tidak akan pernah merasa sumpah. Rasulullah yang bilang, orang yang rajin bersalawat kepada Nabi, dia tidak akan merasa sumpah. Sumpah ini ya, kalau kata saya, penyakit yang paling besar. Duit banyak, tapi kalau hati nggak tenang, buat apa? Teman banyak, tapi kalau sumpah terus buat apa? Makanan enak, tapi hati nggak enak, buat apa? Penyakit besar ini sumpah. Seperti
sepertinya biasa-biasa saja. Harta banyak, tapi sumpah buat apa? Rasulullah katakan, idan yukfahamu. Kalau begitu kamu gak akan sumpah. Obat daripada sumpah adalah sholat. Saya katakan bahwa penyakit terbesar di dunia, artinya apa? Kartu bahagia, KB. Kartu bahagia di dunia itu gak sumpah. Itu kalau kata saya begitu. Karena kunci bahagia adalah gak sumpah. Rasulullah SAW katakan dengan kalimat yang singkat, kalau kamu rajin bersolawat, kamu gak akan sumpah. Artinya kunci kebahagiaan dunia salat. Kemudian Rasulullah katakan, wa yughfaru dzambu, dan dosamu akan diampuni oleh Allah. Dan di akhirat nanti tidak ada beban melebihi beban dosa kita. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dunia akhirat senang itu. Dengan dua kalimat, kamu di dunia tidak akan sumpah, di akhirat diampuni dosamu. Berarti maksudnya apa? Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia senang, di akhirat senang. Dengan apa? Kuncinya shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita yakini tadi, bahwa sungguhnya insyaallah keluar dari tempat ini belum sempat. Melangkah kita dari tempat ini, insyaallah dosa kita diampuni semua. Derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan oleh Allah termasuk orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Sebelum saya tutup, saya persilakan supaya lebih bermanfaat kalau ada teman-teman yang mau bertanya dari ikhwan atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah diberikan keberkahan usia, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan rezeki luas, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, rezeki yang halal, thayyiban mubarakan. Aku waktu itu bertanya, sebelumnya saya pernah dia bercerita bahwa sebenarnya semua amal kita ini penuh dengan kepalsuan, semua amal kita ini penuh dengan ria, semua amal kita ini bahkan ibadah-ibadah kita ini jauh dari kesesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi khususnya sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, tetap ingin mendapatkan cintanya baginda Nabi Muhammad SAW, ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Al-Fakir izin meminta amalan dari Abuya zikir atau salawat yang bisa mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia berdosa, dan orang yang berdosa ketika dia meyakini bahwa dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi dosa yang besar. Al-qunut min rahmatillah. Kata Allah, la tai'asu min rahmatillah. Kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tai'as. Jangan sampai tidak pantas banget jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, sampai menyadari, meyakini bahwa saya ini tidak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak baik. Jadi itu perlu dijadikan catatan kita bahwa sesungguhnya apa? Kita boleh meyakini bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Akan tetapi ketika seorang meyakini hal tersebut kemudian bertambah yakin dengan mengatakan, wah saya ini tidak bakal diampuni oleh Allah, itu bukan malah menjadi bagus, tapi malah menjadi dosa yang paling besar. Karena kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah tidak mampu mengampuni dosa kita. Makanya dosanya jadi berlipat. Jadi faham toh. Jadi sekarang boleh kita merasa kita adalah orang yang hina, orang yang lemah, orang yang banyak dosa. Tapi jangan pernah meyakini bahwa dosa kita tidak bakal pernah diampuni oleh
dosa kalian. Dosa di atas dosa kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memberikan pengampunan kepada siapapun. Bahkan Rasulullah SAW katakan syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku aku khususkan untuk orang yang banyak melakukan dosa besar dari umat. Kemudian ada pun amalan-amalan sebenarnya banyak ya. Baca salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi seperti as-salatu ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ngajarin siapa? Nabi Muhammad. Berarti salawat terbagus nggak? Terbagus yang ngajarin Nabi Muhammad langsung. Tapi katanya ada ini salawat yang bagus. Salawat yang diajarkan oleh Nabi itu yang terbaik. Salawat yang diajarkan oleh Nabi itu terbaik. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan Allahumma shalli ala Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi. Itu juga salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi banyak salawat-salawat. Guru saya memberikan salawat yang diajarkan oleh guru saya. Bacaannya bagi Allahumma shalli ala Muhammadin Allahumma shalli ala Muhammadin nuris salik wa amanil wasil nuris salik wa amanil wasil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuris salik wa amanil wasil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu baca sehari 300 baca, mudah-mudahan jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya mahabbah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuris salim wa amanil wasil wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Siapa lagi? Dari apa? Coba ulangi dikit lagi. Ulangi, dekatkan mic. Saya belum paham sebenarnya pertanyaannya. Tapi yang saya tangkap, misalnya mondok di satu tempat, apa enggak? Atau di majelis taklim aja, di majelis taklim. Kemudian dekat dengan santriwati satu, seperti adik kakak sendiri. Kemudian ukti nggak dibolehkan, tidak diberikan izin untuk datang ke sana, untuk berjumpa dengan dia. Salah satu guru, teman-temannya itu santri, ya menyakiti gurunya. Berarti dia sendirian, tidak ada teman sekarang. Berarti dia sendirian, tidak ada teman. Semua orang disuruh menjauhin dia.
Oke, berarti dia ini di pesantren yang sedikit bebas ya, karena bisa hadir majelis taklim juga, begitu. Ustadz ada sisi manusiawinya. Amarah yang keluar darinya bukan dari keustatannya, akan tetapi dari manusianya. Setiap makhluk itu adalah manusia. Setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kita ini itu namanya manusia. Manusia itu apa? Mahallul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Artinya ketika ada seseorang ustaz yang seperti itu, bisa jadi dua hal. Yang pertama, dia mentarbiyah muridnya supaya berubah. Kalau memang betul-betul murid itu salah. Karena Rasulullah SAW pernah juga dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjauhi beberapa sahabat. 3 di antaranya sahabat Rasulullah SAW bernama Ubay bin Ka'ab. Sahabat Rasulullah SAW di antaranya tidak hadir sekarang nama beliau. Sahabat Rasulullah SAW ada 3 yang tidak ikut dalam salah satu perang bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW katakan kepada orang-orang yang ada di kota Madinah, sahabat-sahabat Nabi sendiri, Rasulullah bilang, jangan ngobrol sama mereka, jangan deketin mereka. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai ketika dia mau belanja, nggak ada yang mau nerima dia. Di mana-mana tempat nggak diurus. Sampai-sampai apa? Dia menyendiri di rumah, berlari. Sampai berapa lama? 3 bulan. Namanya Ka'ab bin Malik. Sahabat Rasulullah SAW namanya Ka'ab bin Malik. Sahabat Rasulullah SAW ini pernah tidak ikut dalam peperangan. Nah, itu cara metode Rasulullah SAW dalam tarbiyah. Rasulullah SAW menunggu juga wahyu dari Allah, tapi Rasulullah SAW kata Ka'ab bin Malik, saya sampai datang ke masjid nih, caper sama Rasulullah SAW, saya mendekat Rasulullah, berdiri langsung sholat. Dia pengen ngomong, minta maaf, Rasulullah tak urus sholat. Nah, sholat gimana? Kalau misalnya menjauh dikit, masih ngomong maafin. Kalau udah sholat gimana? Mau batalin sholat Rasulullah. Ya, artinya apa? Rasulullah SAW juga mendidik terkadang menggunakan cara yang seperti itu. Akan tetapi Rasulullah SAW juga menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita katakan santri itu berusaha sehingga berubah. Tapi kalau misalnya dari apa yang saya dengar dan saya pahami, bisa jadi apa yang beliau lakukan itu dari sisi kemanusiaan. Karena mungkin dia sakit hati, kemudian dia mengatakan kepada orang lain jangan deketin dia. Tapi siapa tahu santri itu mikir dia minta maaf. Minta maaf itu nggak ada ruginya. Salah atau nggak salah enak. Orang yang sering minta maaf itu hidupnya enak. Ya salah nggak salah orang minta maaf, nggak bakal ada musuh. Tapi ada sebagian orang yang egonya tinggi. Bahkan ketika dia salah pun dia merasa, saya nggak salah kok. Saya benar kok. Nah, orang seperti ini susah untuk berteman dengan orang lain. Makanya gampang minta maaf. Sekarang bagaimana sikap kamu? Sikap kamu kalau sembunyi-sembunyi dalam hal dari majelis taklim, ya bukan majelis taklimnya, tapi majelis taklimnya bebas. Yang dimasalahkan ketika kamu berjumpa dengan santriwati itu kan, itu yang dimasalahkan. Maka tidak ada masalah ketika kamu tidak mau bertemu dengan santriwati itu karena kamu mengikuti perintah guru kamu. Jadi sekarang ini kamu lihat guru kamu itu memerintah atas dasar apa? Kalau atas dasar tarbiyah ikuti dulu sampai batas waktunya dia tentukan sehingga santriwati itu berubah. Atau kamu datang kepada santriwati tersebut kasih nasihat, minta maaf sama guru. Apa yang kamu lakukan pada dia minta maaf. Siapa tahu guru kamu maafkan kamu sehingga kehidupan kita normal seperti biasa. Enggak. Deketin nih. Berarti santrinya ini udah nggak tugas sama gurunya? Hah? Sudah enggak? Berarti alumni. Itu jadi paham. Artinya dia bukan nyantri lagi ya. Berarti dia sudah alumni, sudah di luar.
dia sudah minta maaf akan tapi tidak diberikan izin kepada gurunya, gurunya tidak memberikan ridho kepada santri tersebut, tidak ada masalah. Artinya begini, artinya urusan antara kamu dengan guru kamu, insya Allah Subhanahu Wa Taala berikan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Yang terpenting kamu sebagai penengah mencari jalan keluar. Di hadapan guru kamu cari ridhonya dia, jangan dekati orang tersebut. Di hadapan guru kamu, di belakang guru kamu berusaha untuk berubah. Orang ini kesalahannya apa? Kalau memang kesalahannya dari santriwati atau alumnus tersebut, kamu nasihati. Tidak ada hati orang yang tidak lunak kalau orang setiap hari minta maaf. Kitanya saja yang terkadang apa? Tidak mau berjuang. Kirimin transfer 10 juta sebulan sekali. Dianggap orang mustahil dia berubah. Oh, ini orang baik banget, ya, Masya Allah perhatian sama saya. Betul nggak? Enggak ada. Caranya aja yang nggak tahu. Cari cara yang tepat. Gimana caranya guru tersebut berubah. Tapi kalau misalnya penyakitnya ada pada manusia yang satunya, misalnya gurunya punya penyakit, misalnya gurunya ada nih, perempuan. Muridnya perempuan. Kalau penyakitnya ada di gurunya, misalnya gurunya punya penyakit, misalnya ini dia suka sama muridnya nggak mau, misalnya, kemudian dia bikin masalah. Artinya yang penyakitnya gurunya, ya kan? Artinya tidak wajar bagi seorang yang seperti kita yang berakal untuk menjauhi muridnya itu gara-gara apa? Sebab si murid ini nolak kepada gurunya. Pokoknya cari tahu masalahnya, solusinya. Selagi bisa menjadi jalan tengah, maka itu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang-orang yang terkadang disanggah bukan pada sesuatu dan bercanda terhadap Rasulullah itu harus candaan. Dan saya pernah ketemu dengan orang yang seperti itu dan reaksi saya itu sampai sekarang yang tepat karena kalau misalnya saya sangat berbatas begitu juga kan, dan kalau misalnya saya diam juga begitu. Jadi mohon kira-kira bagaimana karena yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk dosa yang besar. Allah sendiri bukan dalam Al-Quran. Allah katakan Abillah. Apakah saya yang menjadikan mainan? Apa nggak ada mainan yang lain? Apakah Rasul yang dijadikan mainan? Jelas Allah katakan dalam Al-Quran. Contohnya apa? Sholat dijadikan main-mainan. Ada mainan lagi ya kata Allah. Allah sendiri dalam Al-Quran. Kita aja yang kurang baca. Baca Al-Quran. Satu orang temannya baca Quran, temannya ngetawain. Gak ada mainan lagi. Mainan kan banyak. Ya, ayat-ayat Al-Quran, Rasulnya, Allah dijadikan mainan. Wah, malam Jumat nih, sunnah Rasul. Tapi dalam konteks menghina, artinya sunnah itu dibataskan dengan sesuatu yang seperti itu. Dan Alhamdulillah bin dari orang-orang yang jahat menggunakan kalimat tersebut mengatakan sesuatu yang tidak baik, tapi dia mengatakan sunnah Rasul. Artinya nggak ada mainan lagi. Allah Rasul, Allah katakan dalam Al-Quran di ayat yang sama, katakan wahai Muhammad, apakah Allah ayatnya, Rasulnya untuk tastahzi'un yang kalian jadikan mainan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalian tidak pernah akui. Kalian tidak. Kenapa? Karena tidak ada mainan lain, mainan Allah. Masjid dipermainkan, Allah dipermainkan, Rasul dipermainkan. Baca Quran misalnya, baca Quran dengan nada, satu nada, ramai yang itu suara. Tapi bukan karena apa? Baca aja, tapi apa? Main-mainin. Itu namanya mainin kan? Apakah ada lagi mainan kecuali itu? Allah bukan. Kata Allah SWT tidak akan melakukan orang seperti itu. Maka
orang seperti itu, artinya ini melanggar syariat. Melanggar syariat itu sudah jelas. Mempermainkan sesuatu ya bukan pada tempatnya. Maka apa yang kita lakukan? Lihat orang yang mempermainkan. Terkadang yang mempermainkan tidak paham hukumnya haram. Dia saya permainan saya terima kok sama saya terima kok kepada Rasulullah cuma cara-cara. Tidak ada hukumnya, kasih tahu hukumnya dosa. Kalau permain-mainan dosa, Allah tak bakal ampuni dosa kamu. Karena kamu mempermainkan Allah. Agama Islam itu hati. Kalau kamu tidak sholat karena apa? Karena malas. Kalau kamu tidak zakat, tidak sholat karena memang nggak mau, kamu nggak diampuni. Kamu diperbolehkan kepada Allah. Artinya kamu jadi orang yang fasik. Tidak sampai kepada orang yang keluar daripada agama. Tapi kalau sudah, wah, orang tinggalin sholat biasa aja, banyak kok orang yang sholat tapi masuk neraka. Artinya apa? Mempermainkan kalimat sholat. Ya, biasa-biasa saja orang sholat. Nggak ada manfaat, nggak ada. Artinya apa? Ini berhubungan dengan mempermainkan Allah dan Rasul. Seperti ini. Kita lihat orang. Kalau memang dia nggak paham, kasih pemahaman. Karena itu adalah jalur dakwah Rasul. Bukan langsung gitu main hantam saja ya. Rasulullah nggak paham. Tapi terkadang kita nyalahin. Kadang kita nyalahin. Maka dekat dia sabar. Karena dakwah itu kita ini pengen dia berubah. Bukan pengen apa? Pengen adu jodoh. Enggak. Kita pengen dia berubah. Ya, itu dakwah. Dakwah itu pengen orang lain berubah. Kita kasih tahu yang apa. Setelah itu, kalau memang dia tetap peka, lihat orangnya, cocoknya diapain. Kalau ada orang yang cocok, kita bicara, diskusi secara lembut, ngobrol santai sama dia. Ayo, apa yang kamu lakukan manfaatnya? Saya punya beberapa dalil di sini. Kalau kamu mau terima, mungkin kamu mau terima, sudah. Ada orang yang cocok begitu. Ada orang yang tak cocok begitu. Ada orang yang tak cocok begitu. Maka lawan dia dengan apa? Pura-pura kasar gitu. Tapi jangan kasar. Karena sebagai orang takut gitu. Sebagai orang sudah takut. Kamu sekali lagi saya pukul dong ya. Dia bawa mau bicara doa. Tidak ada sama itu tak boleh. Iya, ada orang yang tidak takut. Ya udah, salah. Ya. Tapi jangan benar. Allahu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadi kita termasuk orang yang cinta mencintai Allah dan pulang dari tempat ini mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaat daripada perkumpulan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu ta'ala lana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتديه برحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات واستغفرنا من الغير والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلام والحمد لله رب العالمين.